Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediana Santosa dari kelas 2A Informatika dengan NPM 24106311700031. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait website yang sudah saya buat dengan beberapa bagian bahasan yang akan saya bahas nantinya. Dan video ini bertujuan juga untuk memenuhi tugas UAS Project mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi, website ini dibuat berdasarkan studi kasus. Jadi, ada seorang klien yang mendatangi saya untuk membuatkan website. Jadi, klien ini namanya Pak Andi. Dia adalah pemilik lembaga kursus bahasa Jerman. Kenapa ingin membuat website? Karena dia ingin jangkauan promosi itu lebih luas. Karena dia udah promosi lewat offline gitu secara lewat brosur, terus dia juga udah online menggunakan Instagram lembaga kursusnya ini, dan dia juga ingin lagi nih ditambah pengen bikin website gitu supaya dia jangkauannya luas dan mudah diaksesnya, apalagi untuk daftar-daftar gitu. Terus informasinya juga bisa dengan lengkap lah di website itu, bisa dibaca secara langsung oleh pengunjung dimanapun pengunjung itu gitu. Jadi ada 6 bahasan yang ada di video kali ini. Yang pertama, desain website kenapa dibuat seperti ini. Oke, website ini kenapa didesain seperti ini? Nah, ini websitenya. Karena permintaan dari klien juga ya, untuk bisa aksesnya itu mudah, kemudahan akses, terus struktur navigasinya juga jelas, terus juga memberikan kesan tampilannya itu bersih dan profesional gitu ya. Dan juga lebih mengutamakan informasi gitu, minimalis namun informatif gitu, supaya pengunjung itu nggak bingung gitu ketika buka websitenya, udah jelas tertata rapi, terstruktur lah ya. Dan juga di sini elemen visualnya juga sederhana aja gitu ya, fokusnya ya karena hanya fokus ke informasinya aja, dan juga biar tampak lebih profesional gitu. Itu dia kenapa desainnya dibuat seperti ini. Terus yang kedua, itu ada target pengunjung website. Targetnya ya dimulai dari remaja yang sudah paham akan teknologi sampai usia dewasa. Misalnya khususnya orang-orang yang tertarik nih untuk belajar bahasa Jerman gitu. Entah karena ketertarikan aja gitu, pengen menambah list bahasa baru uh, yang bisa digunakan gitu, kayak misalnya seorang remaja udah paham beberapa bahasa, misalnya Inggris, terus China, India gitu, dan menambah list bahasa baru misalnya Jerman, bisa mendatangi website ini. Jadi itu targetnya. Terus juga misalnya ada seseorang mahasiswa yang membutuhkan sertifikasi untuk magang di Jerman, misalnya tingkat C1 gitu, bisa mengunjungi learning course ini gitu. Terus juga misalnya orang tua yang ingin anaknya itu bisa nih paham bahasa Jerman gitu, apalagi kayak paham bahasa itu penting banget di era sekarang gitu ya, apalagi Jerman gitu. Bisa banget mengunjungi learning course ini. Jadi itu tadi target-targetnya. Terus yang ketiga, tadi udah target. Pertama itu desain, kenapa dibuat seperti itu. Yang kedua target, yang ketiga itu pemilihan warna. Bisa dilihat pemilihan warna yang dominan di sini, itu ada navy, ada kuning, ada putih. Jadi awal pertama pemilihan warna itu kuning, karena diambil dari bendera Jerman. Bendera Jerman itu ada hitam, merah, kuning, dan saya ambil yang kuningnya karena kuning itu terlihat ceria dan energik gitu ya, melambangkan itu. Terus kira-kira apa yang cocok dengan kuning gitu, yang terbesit di pikiran saya, navy kayaknya cocok deh buat kuning gitu. Dan setelah dicoba-coba, ya ternyata cocok. Terus navy juga lambangnya tuh memberikan kepercayaan sama profesionalitas. Dan yang warna ketiga yang dominan itu di sini ada putih. Putih itu ya kesannya tuh bersih aja gitu, kayak enak gitu lah dilihatnya. Jadi itu dia pemilihan warnanya, ada 3. Ada kuning, ada navy, ada putih. Terus masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu struktur menunya. Di sini bisa dilihat di pojok kanan atas tersedia 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 struktur menunya. Pertama ke home.
Udah jelas di sini ada judulnya, Warden Learn, terus ada slogannya seperti ini, termasuk nah intermezzo penjelasan. Nah di home ini ada choose your learning style, misalnya memilih untuk online, memilih untuk offline gitu. Di home tuh ada penjelasan secara umum semuanya lah tersedia di home ini gitu. Terus juga dikasih pembatas-pembatas gitu biar jelas setelah slide ini, terus your learning style. Lanjut berikutnya, oh ini masuk ke course level gitu. Jadi kayak pengunjung tuh kayak enak gitu dibacanya. Sini tersedia dari A1 ya. A1 itu untuk beginner, terus yang terakhir C2 untuk master. Nah, di sini ada tombol untuk explore more. Di home itu juga ada ini gambar lokasinya. Kayak lokasinya tuh seperti ini loh, dilihat dari luar tuh seperti ini, terus lokasi dalamnya tuh seperti ini gitu. Terus di course masuk ke struktur menu course. Ya, ini ada gambar biasa ya. Terus di sini juga ada pemilihan kursus sesuai level. Nah, kalau beginner itu dari A1 sampai A2 gitu ya. Terus kalau intermediate itu dari B1 sampai 2, di sini ada penjelasannya. Terus di sebelah kirinya ada video yang bisa ditonton gitu. Kalau beginner tuh gimana sih gitu. Sederhananya, singkatnya gitu. Ini juga ada beberapa video yang tersedia. Terus di sini ada metode learningnya gimana. Kalau milih online class itu gimana, milih offline class juga gimana. Terus ini ada registration formnya, bisa diklik langsung nanti ke kunjungan ke ininya apa namanya Google Formnya. Jadi bisa langsung diisi nih bagi pengunjung yang mau daftar gitu, langsung dikirim aja. Dan ada pricing plan harganya nih dari beginner sampai advance disesuaikan per bulan. Kalau offline per bulan berapa, offline per bulannya berapa gitu. Terus masuk ke menu yang ketiga yaitu ada tutor. Nah, tutor-tutor inilah yang nanti akan mengajar di Wardan course-nya. Ini isinya apa sih? Nah, isi dari ini di bawahnya nama ini ada spesifikasi pengajarnya itu gimana gitu, pengalaman dia itu gimana. Terus masuk ke menu ini feedback. Nah, di sini juga ada feedback formnya. Kalian kalau mengisi pengunjung nih, mengisi yang udah uh, lolos dari Warden Course atau yang udah berpengalaman lah pernah di Warden Course bisa langsung diisi aja feedback formnya. Dan ini partisipannya yang udah pernah ngisi fotonya, terus ini ada nanti penjelasan dia, gitu gimana pengalaman dia lah selama di Warden Course ini. Terus menu yang terakhir yang ada frequently asked question, pertanyaan umum atau pertanyaan yang sering diajukan gitu. Di sini bisa dibaca-baca. Nah, kalau masih ada pertanyaan lain nih, bisa tuh nge-email aja si Warden Course-nya atau bisa nge-contact person WhatsApp-nya. Terus kalau mau datang langsung boleh banget nih, tersedia jadwalnya, operating hours-nya, dimulai dari bukanya kapan, tutupnya kapan, hari-hari yang open itu kapan gitu. Terus di bawahnya ini dari semua yang tadi udah dilihat ya, dari struktur kelima struktur menunya ini, di bawahnya pasti selalu ada ini. Nah, ini tuh adalah menu untuk udah jelas ya, ini Instagram. Jadi ini Instagram Garden Course-nya. Ini YouTube, bisa langsung masuk YouTube kan. Terus di sini ada petanya, kita bisa cek petanya lokasinya di mana. Nah, lokasinya ini, oke. Terus di sini ada quick links, course berarti dia arahnya langsung ke course. Kalau tutor ya langsung ke tutor, feedback ke feedback, ini kayak quick links aja gitu. Dan ini yang terakhir tuh ada Warden newsletter sign up. Jadi ini gunanya untuk kayak pengunjung itu bisa subscribe si Wardens ini biar tahu info lebih lanjut. Nah, ini dibuat terpisah ya dari si Google Site. Dia terintegrasi dengan layanan Mailchimp. Jadi ketika pengunjung itu udah masukin emailnya, udah masukin nomor teleponnya, dan ngeklik subscribe, nah nanti tuh pengunjung bakal sama tim Warden Course itu dihubungi gitu untuk promosi lah, entah
promosi tentang harga terbaru atau lokasi terbaru atau info-info terkait Wear dan Course ini nanti bakal disampaikan gitu. Itu udah masuk ke tadi struktur menu ya. Sekarang yang kelima itu ada jenis websitenya. Jenis websitenya ini adalah pendidikan karena tujuan utama dari website ini tuh ya untuk menjelaskan lah, fungsinya untuk menjelaskan terkait Wear dan Course ini gimana. Ya edukatif lah, informasi yang edukatif terkait Wear dan Course ini gimana, dan juga membantu proses untuk mendukung si pengunjung ini bisa belajar bahasa Jerman gitu. Jadi website ini adalah pendidikan. Masuk ke yang terakhir, yaitu adalah cara mengoperasikan websitenya. Tadi udah saya sampaikan, website ini pakai Google Site karena bisa dilihat di sini domainnya site.google.com. Kita langsung masuk aja ke cara mengoperasikannya. Sebenarnya di Google Site ini gampang banget ya untuk membuat website. Sangat-sangat gampang dan ramah lah untuk pemula ya. Asal klik aja udah jadi gitu website. Pertama itu pilih tema. Saya temanya pakai yang ini. Setelah temanya dipilih, ini jenis header kan ya. Bisa klik di sini, saya pakai yang sampul atau bisa pilih hanya judulnya atau spanduk besar atau ya saya pilih yang sampul. Nah, untuk gambar di belakang judul ini gimana? Ini saya edit terpisah di Canva. Dan warnanya di warna navy, terus elemen-elemen juga dari Canva. Dan setelah diedit, bisa di-upload di sini. Nah, masuk ke sini. Dan nanti dia otomatis jadi background-nya gitu. Terus ada bawahnya ini. Ini tuh apa? Itu kayak pemisahnya gitu loh, kayak pengatur spasi. Nah, pakai yang ini, pengatur spasi ini. Setelah diklik, nanti warnanya bisa dipilih, misalnya putih lah, atau kuning, atau bisa juga pakai foto. Bisa kalian pilih, terserah, bebas untuk pembatasnya gitu. Kenapa dikasih pembatas sih? Biar ya rapi aja gitu lah dilihatnya. Terus ini menu home, yang tadi udah ada choose your learning style. Nah, saya pakai gambar ini tuh ngambil dari mana? Pakai dari sini. Pakai yang ini. Nah, ini diisi dulu gambarnya apa, terus ininya apa, judulnya, terus ini subjudulnya. Kalian bisa ketikin. Nah, udah deh. Nah, bisa ini. Jadi ini kalau tadi kan misalnya gini. Ini udah komplit semua nih. Udah diisi gambar, udah diisi teks, udah diisi judul, udah diisi subjudul. Nanti di sini yang kiri atas itu bakal ada pilihan diciutkan kayak gini, dapat diciutkan atau tidak. Nih, tinggal gini. Kalau kita minusin, jadi nanti tampilannya itu bakal begini. Tapi kalau misalnya kita pilih di sini dapat diciutkan, nah ini bakal ada menu seperti ini, bisa diklik. Misalnya info selanjutnya, oh gini tinggal diklik gitu, atau ntar kalau nggak mau baca ya udah dinaikin lagi gitu. Nah seperti itu. Oke, masuk ke ini. Dan juga misalnya mau ganti gambar ya, kayak gambarnya nggak mau ini, itu bisa banget langsung diubah dari sininya. Ganti gambar, upload, atau pilih. Gitu. Jadi cara pengoperasiannya itu gampang banget, langsung bisa diubah di sini gitu. Misalnya ada sekiranya informasi terbaru apa gitu bisa ditambahkan, atau misalnya font yang mau di sini diubah itu bisa langsung diubah di sini, tinggal dipublikasikan ulang gitu kan. Jadi gampang. Ini juga dapat 3 ini dari mana? Ini saya ngambil pakai yang ini, 3 ini. Terus bawahnya tambahin lagi 3 yang ini. Jadi ada total ada 6. Kan kalau di sini nggak ada tuh yang strukturnya 6 gini ya. Pilihnya pakai yang 3 dulu, bawahnya baru dimasukin yang 3. Nah, ini tombol ini yang tadi explore more yang di sini. Ketika diklik, dia ngarahnya ke course. Kenapa begitu? Karena di sini course level kan. Jadi dia menjelaskan tentang course-nya. Jadi otomatis ketika explore more, ya masuknya ke navigasi menu si course-nya. Nah, cara buat ini gimana? Tinggal pilih di sini tombolnya apa. Nah, namain. Tadi namanya explore more kan.
Nah, tautannya kemana? Hubungnya kemana? Ke course. Ya udah langsung. Jadi ketika diklik ini langsung hubung ke si course itu. Begitu juga tombol ini digunain buat quick links. Nah, sini ada quick links ke course, ke tutor, ke feedback, ke frequently asked question dan kontak. Jadi gitu. Terus, nah ini gambar nih. Gambar ini kan tadi tuh yang bisa diklik kanannya ya. Klik kanan sini, klik kiri sini, bisa digeser-geser gitu. Nah, itu pakai yang ini, carousel gambar. Minimal 2 gambar, biar bisa digeser-geser gitu. Nah, tinggal upload gambarnya. Dan untuk ukurannya ya, dari yang kayak gini, itu bisa banget kayak diatur gitu. Mau ukurannya seberapa gitu. Misal mau dikecilin gitu, segini. Atau tadi seperti tadi diperbesar gitu kan. Jadi ini sistemnya tuh dia perubahan langsung disimpan ke drive. Jadi otomatis ke save. Nah, di sini kan ada link Instagram sama link YouTube. Nah, nambahnya tuh gimana? Masuk aja ke sini, ke link media sosial, pilih. Tautannya misalnya Instagram, tinggal copy paste link Instagramnya apa. Nah, nanti simbolnya ini nyesuaiin gitu. Misalnya kita masukin YouTube, ya udah simbolnya jadi YouTube. Terus misalkan link Instagram, ya udah jadi link simbol Instagram gitu. Nah, untuk masukin peta gimana? Untuk masukin peta di sini ada menu peta nih. Tinggal ditambahin. Nah, ukurannya tuh bisa diatur sedemikian rupa. Dan untuk teks kayak gini tinggal diketikin biasa aja sih. Dan untuk ini yang bawah ini, footer ini, itu juga diklik manual. Terus ini where the newsletter sign up-nya juga dari Mailchimp. Tambahin di sini. Terus nih kalau misalnya menambahin dokumen, banyak banget pilihannya. Kalian mau menambahkan apapun bisa di sini. Tuh. Nggak jauh beda ya sama struktur berikut-berikutnya. Nah, misalnya nambahin link YouTube, ya sama aja sih kayak tadi misalnya ini. Terus kalian mau nambahin dari YouTube atau dari kalender atau dari apa bisa dipilih gitu. Dan juga ini link. Nah, link ini dari mana? Masukin aja link media sosial gitu. Nggak apa-apa, misalnya link Gform-nya masukin. Karena nggak kedetek gitu ya bentuk simbol Gform gimana gitu, makanya bentuknya tuh kayak gini gitu. Terus masuk ke tutor, nggak jauh beda sih sama sebelum-sebelumnya ya. Ini juga pakai struktur yang ini, kayak ini. Nggak ditambahin. Nah, kayak gini. Tinggal diedit-edit aja, gambarnya juga disesuaikan ukurannya berapa gitu ya. Terus ini penjelasannya, ini juga tadi sistemnya yang dapat diciutkan atau tidak. Bisa kalau tidak, ya udah berarti nanti di website-nya itu tampilannya udah begini. Nah, kalau diciutkan, nah nanti tuh bisa diklik-klik, klik-klik gitu. Bawahnya juga sama, ya sederhana banget sih nih. Nah, ini feedback, ini juga kayak gambar-gambar gini, background-background ini saya edit dari Canva. Nah, ini juga tadi linknya gini. Jauh beda sih dari sebelum-sebelumnya. Cara mengoperasikan juga gampang banget. Nah, untuk mempublikasikannya gimana? Tinggal di sini ada tombol publikasikan. Misalnya ada perubahan gitu. Setelah kalian edit, nah langsung aja tinjau dan publikasikan. Nah, karena tidak ada perubahan, berarti artinya dia udah pernah dipublikasikan gitu kan. Atau nggak ada perubahan, jadi langsung aja lihat situs yang dipublikasikan. Nah, ini dia website-nya, hasil akhirnya kayak gini. Bisa dilihat, bisa explore, langsung ke situnya ya. Berjalan dengan baik, registration form-nya tadi udah dicek juga. Terus ini, ketika masukin email, masukin nomor telepon, langsung di subscribe. Lihat petanya, bisa cari di sini misalnya mau nyari kontak. Nah, dia langsung kalau ada di sini, cari di sini. Jadi ya, inilah hasil akhirnya dan domainnya juga pakai domain Google Site dari Google Site juga. Saya sangat berterima kasih ke Google Site dan berterima kasih kepada dosen IMK yang memperbolehkan membuat website menggunakan Google Site ini, Bapak Arif. Terima kasih.
Dan itulah penjelasan dari saya terkait website dan beberapa bahasan terkait website juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau salah pengucapan. Mohon maaf sekali. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.